Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi my brother-brother semuanya. Selamat datang kembali di channel Long Riding. Oke, untuk lanjutan dari video yang sebelumnya brother ya. Kemarin kan yang episode 1 dari Jakarta ke Jogja. Nah, saat ini kita persiapan dari Jogja menuju Telomoyo. Nah, ini kita baru mau jalan dari penginapan ya. Penginapan nggak jauh dari Tugu Nol, dekat seberang sana tuh guys. Di seberang sana itu ke arah arah sana itu udah rel kereta yang Tugu 0 km. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk my brother semua untuk like, comment, subscribe, dan share untuk bisa membantu kita untuk trips berikutnya. Oke, di seberang sudah ada menunggu teman kita Edo beserta istrinya. Nah, dia memang nggak satu penginapan dengan kita karena bawa istrinya ya, nggak enak lah kalau satu itu, walaupun beda kamar pasti akan kita gangguin. Oke, persiapan kita udah lengkap semua, keluar dari parkiran. Kita lanjut ya, jalan pelan-pelan. Selamat menikmati perjalanan ini. Oke, lanjut. Oke, di depan kita ada Mas Ari dengan Mas Anapi, ketiga Pastri. Nah, saya sendiri ada di belakang Mas Tri dengan Mas Peri ya. Baru keluar kita sudah berhenti sejenak di lampu merah yang jalan keluar arah mau ke mana namanya, Parangtritis kalau nggak salah. Ke kiri nih kita ke Malioboro, kanan ke Parangtritis. Memang agak sedikit lama lampu merahnya karena tadi begitu kita nyampe baru lampu merah ya. Oke, lanjut ya. Kita tunggu agak lama sedikit, sekitar 15 menitan, 15 menit lah, atau nggak sampai, bahkan nggak sampai kayaknya. Oke, brother, kita mulai bergerak jalan menuju jalan nasional ya, yang ke arah Magelang. Memang di sini kita nggak ada satupun yang tahu jalan. Nah, itu Mas Peri melanjut, Cahyo di belakangnya, akhirnya posisi Mas Tri paling belakang ya brother. Oke, untuk jalan memang kita mengandalkan map ya brother. Kita nggak ada yang tahu jalan, jadi ya agak tadi sedikit masuk ya, tidak terekam ya, masuk jalan-jalan kecil itu. Nah, tembus ke sini nih, jalan yang mengarah ke jalan nasional, tapi ini masih masuk kawasan kota DIY ya brother ya. Sorry agak berisik ya brother, soalnya anginnya lumayan kencang pagi ini. Udara cerah, adem, nggak bisa dikatakan terang sekali juga enggak, mendung juga enggak, pokoknya enak lah untuk riding di pagi ini. Oh ya, sekedar info brother, yang awalnya sebenarnya kita mau berangkat jam 5 pagi atau jam 6, soalnya kita ngejar nanti di Telomoyo, jadi kita mesti dapet kayak kabut-kabutnya gitu, jadi kesannya seolah-olah kita tuh di atas awan gitu brother. Tapi karena satu dan lain hal, ada yang mungkin malam kecapean akhirnya tidur, ya sudahlah, kita nikmatin aja berangkat jam berapa aja, yang penting
Selamat sampai tujuan. Oke, ini lampu merah, kita mau belok kanan, brother. Ini masih kota Jogja kalau nggak salah. Nah, oke, kita belok kanan. Memang kalau untuk touring bersama-sama banyak kendala gitu loh. Ya salah satunya kita harus menurunkan ego kita ya, brother ya. Jadi kita masih sebisa mungkin ngumpul mepet, jadi nggak terpencar. Oke, kita lanjut. Ini masih di kota Jogja tapi udah mengarah-ngarah ke Magelang kalau nggak salah nih. Ya, posisi Mas Tri paling belakang. Nah, kita sudah mulai masuk ke jalan nasional ya, arah Magelangan. Di sini kebetulan masih sepi, masih udara masih enak sekali. Enak lah untuk jalan pagi ya, karena banyak perkantoran, ada perkantoran, jadi kita agak melandai ya. Kita kecepatan sekitar 50-an, 50 km per jam. Oke, kita berhenti sejenak karena lampu merah ya. Lampu merah, kita harus sabar. Nah, ini kita udah jalan nasional nih menuju ke arah Jawa Tengah ya, brother ya. Memang anginnya sangat kencang karena mungkin nggak ada penghalang ya, jadi angin kencang sekali terasa terdengar di video ini. Ini di sini kita agak terpaut, agak berjarak ya, kurang lebih paling beberapa meter di depan kita ya teman-teman. Nah, itu Cahyo baru mendahului ya, itu ngejar di depannya. Ferry juga mendahului. Nah, akhirnya saya Tri paling belakang. Nah, ini kita sudah mulai masuk di area Jawa Tengah. Ini kecepatan kita bisa pacu antara 60 km per jam ya. Kami sangat menikmati perjalanan ini, sangat lancar, enak. Nah, ini masuk wilayah Jateng. Wilayah Jateng, kita menuju ke Gunung Telomoyo, gunungan ya. Di sini banyak yang olahraga pagi karena posisi kita jalan di hari Sabtu ke arah sana, jadi mungkin banyak yang libur, jalanan lancar, ada yang olahraga karena masih pagi ya, ada yang bersepeda. Oke, ini masih jalan lancar sekali, brother. Memang
enak untuk kita jalan. Nah, ini jalan sudah menuju dekat ke mana namanya, Telomo ya kalau nggak salah. Kita lingkar Kopeng, lewat Kopeng ya. Nah, ini kita berhenti dulu di pom bensin, Cahyo isi bensin, sekalian kita cek teman-teman. Kayaknya ada yang terpisah, itu antara Mas Anafi dengan Mas Edo terpisah di belakang. Nah, di sini kita coba hubungi ya. Ternyata eh, Mas Edo mencar melalui jalur alternatif ke TAP. Sementara Mas Anafi ada di belakang kita. Kita konfirmasi ya, kurang lebih kita tunggu sekitar 15 menit, 15 atau 17 menit lah gitu, tertinggal di belakang. Memang tadi saat di jalan besar itu situasi lengang, itu teman kita Mas Ari ngantuk, akhirnya dia tarik gas. Nah, saat Mas Ari tarik gas, otomatis yang di belakangnya ini ikut tarik gas. Tapi tetap ya brother, keep safety. Jadi kita paling kecepatan antara 70-80 lah paling banter. Nah, di sini kita hubungi Mas Anafi. Mas Anafi bilang dia mau nyusul. Akhirnya kita Sherlock. Mas Anafi untuk bisa nyusul. Kita tunggu di pom bensin sambil Cahyo dan Ferry isi bensin. Kita tetap komunikasi dengan Mas Anafi. Mas Edo ya, Mas Edo udah konfirmasi, beliau melalui jalur alternatif ke TAP, karena mungkin jalur Kopeng ini menurut Mas Edo agak sedikit melambung. Jadi Mas Edo sendiri lewat jalur sana, kita lewat jalur Kopeng gitu. Jadi kita sambil istirahat sambil nunggu Mas Anafi datang. Katanya sih udah deket-deket katanya. Ini sambil kita telepon ya, karena Mas Anafi pakai mikrofon di helmnya, jadi ya. Oke, setelah Mas Anafi datang, kita lanjut, kita koordinasi dengan Mas Edo, kita ketemu di pertigaan depan, karena sesungguhnya jalanan ini dengan jalanan yang dilalui oleh Mas Edo itu ada ujungnya bertemu di pertigaan. Nah, dari situ setelah Mas Anafi datang, kita selesai isi bensin, kita lanjut gas. Kita kecepatan sekitar 60-an untuk mengejar Mas Edo, jangan sampai keduluan Mas Edo, karena menurut Google Map jaraknya dekat-dekat. Akhirnya kita berhenti di sini, kita tunggu Mas Edo sambil ngopi-ngopi. Mas Edo nggak lama, selang berapa 1 menit atau 2 menit datang. Udah kita ngopi-ngopi, tapi sayang ya saat ngopi-ngopi itu kita nggak buka video, kita nggak videokan. Akhirnya sekitar 20 menitan ngopi habis kelar, kita lanjut jalan lagi menuju Telomoyo. Nah, Mas Edo dengan istrinya pamit untuk mendahului karena akan isi BBM. BBM-nya sudah menipis, sementara kita rata-rata masih ada, masih cukup lah untuk sampai nanti kita ke kota Semarang atau turun dari Telomoyo ya. Oke brother, kita lanjut sambil Mas Tri lihat-lihat map, kira-kira lewat mana yang lebih asik gitu, pemandangannya lebih dekat itu, sambil kita searching kira-kira di
jalan ini ada nggak makanan-makanan yang bisa kita nikmati lah, sekalian kulineran mumpung lagi jalan-jalan di wilayah orang. Oke, kita lanjut. Mas Edo udah jalan duluan, akhirnya kita susul ya brother ke arah Telomoyo. Nah ini Mas Cahyo jalan duluan, disusul Mas Ari, disusul lagi Mas Hanafi. Nah, saya jalan di belakang, ada Mas Ferry, akhirnya di balap semua oleh Mas Tri. Nah Mas Tri mimpin perjalanan karena beliau yang buka map ya, sambil nanti kita ketemuan sama Mas Edo di mana, karena tadi Mas Tri yang komunikasi dengan Mas Edo waktu sudah selesai ngopi mau ketemuan di mana gitu loh, sambil Mas Edo cari bensin. Ya sambil menikmati pemandangan hutan ya, kalau bisa dibilang ini sangat rapat pohon-pohon kanan kiri, itu rasanya seger banget, nggak ada rasa capek gitu kalau ngeliat pohon kanan kiri masih adem, udara sejuk, apalagi ini di atas ketinggian ya, udah masuk kawasan pegunungan, jadi udaranya segar banget. Jarang kita jumpai udara seperti ini di kota-kota besar ya. Apalagi kalau banyak gedung-gedung bertingkat. Oke, kita nikmati ya, kanan kiri hijau, sangat indah. Nah ini kita terus berjalan sambil menikmati pemandangan, sambil sedikit-sedikit ngelirik map lah ya, biar nggak kebablasan. Nah untuk brother-brother yang mungkin butuh healing, butuh penyegaran, mengatasi kejenuhan bekerja, bolehlah saya rekomendasikan salah satunya ke sini ya. Itu sepanjang perjalanan kita disuguhkan pemandangan-pemandangan yang bikin seger mata, refresh lagi jadinya ya. Mulai dari bawah ya, dari Kopeng kita naik tuh, mantep. Udaranya enak, sejuk, pemandangannya indah. Waduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan brother. Ini lukisan-lukisan Allah, ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa merawat, mensyukuri, dan menikmati ya brother ya. Oke, lanjut perjalanan brother. Ya ini udah sebentar lagi kita masuk kawasan pegunungan Telomoyo, kawasan wisata ya brother ya. Nah ini kita belok kanan, itu udah masuk dalam kawasan. For your information brother,
Kalau misalnya ke sini bawa motor, kita bisa naik nih sampai ke atas ya. Tapi kalau brother ke sini naik mobil, eh, mereka ada kantong parkir untuk naruh mobil pribadi. Selanjutnya untuk ke atas, kita harus sewa mobil-mobil yang sudah disediakan. Kebanyakan model-model Jeep ya, brother ya. Nah, ini gerbang gerbang ini kita bayar ya, brother ya, untuk ke dalam. Kalau nggak ini kita ada sekitar 7 motor. 7 motor itu 105.000 ya, brother ya, untuk eh, retribusi masuk ke kawasan wisata. Nah, untuk ini sementara ditalangi dulu Mas Tri, karena Mas Tri yang paling depan. Jadi nanti tinggal berhitung, gampang. Sampai yang berdua itu Oke, sudah bayar. Oke, next yang kita baju kuning. lanjut tripsnya. Kita mulai ke jalur pendakian. Memang agak landai untuk tanjakan di awal-awal ini ya, brother. Tapi selanjutnya eh, cakep sekali pemandangannya, dan jalannya pun eh, menikung, ada tikungan-tikungan ya, ciri khas wilayah pegunungan lah, perjalanan di pegunungan ya, brother ya. Ya, untuk lebar jalan sih memang kurang lebih sekitar 3 meteran ya, brother ya. Jadi kalau ada berpapasan kita harus pelan, apalagi kita berpapasan dengan mobil-mobil wisata ya, brother ya. Nah, untuk di bawah sendiri jalannya masih bagus, kita agak bagus, masih oke lah gitu loh. Tapi semakin ke atas ini kayaknya mungkin tergerus air ya kalau hujan ya. Jadi agak-agak sedikit berlubang, berpasir. Saya sarankan untuk brother-brother yang kesini bawa motor, nggak usah kebut-kebut ya, santai aja. Paling di kecepatan 40 lah, sambil kita menikmati udara pegunungan, sambil kita juga menikmati pemandangan yang indah. Nah, ini kita di stop dulu karena ada mobil mau masuk ke dalam ya. Nih wisatawan dari luar, dan mobil-mobil seperti inilah, brother, yang disiapkan oleh eh, pengelola wisata ya. Mungkin kerjasama dengan penduduk sekitar gitu. Wih, keren-keren, brother. Mobilnya keren-keren, modik-modik terbuka seperti itu, biar bisa wisatawan menikmati pemandangan. Oke, ini udah semakin naik ya, brother. Itu kurang lebih eh, dari pintu gerbang tadi sampai atas adalah kurang lebih ya sekitar mungkin 10 meter mungkin ya. Kalau yang tahu tolong ya komen di bawah. Saya hanya menggunakan perkiraan, jadi bukan eh, angka pasti terkait dengan jarak dari bawah ke atas ya. Kurang lebih aja, brother. Nah, kita kalau memang di belakang mobil seperti ini, kita harus sabar, brother. Jadi kita ikutin aja, ikutin di belakang mobil nih, nggak usah nyalip-nyalip. Takutnya yang dari arah depan, yang dari lawan karena seperti ini, nah itu mepet banget soalnya. Untuk jalannya motor aja udah mepet kalau pas lagi ada papasan gitu ya, brother ya. Oke, kita menikmati kanan kiri pemandangan. Kiri ngeri-ngeri sedap, brother. Kanan tebing, kiri bisa dibilang jurang, jurang yang mencekam. Oke, kita lanjut terus, brother. Mantap banget ini pemandangan, udara dingin, masih fresh lah udara. Nah, ini kita pantau saat kita main ke sini, banyak ya rombongan-rombongan motor, itu baik dari komunitas atau
mungkin rombongan motor yang perseorangan mereka main ke sini itu banyak banget brother. Tapi kalau misalnya saya boleh saran sih, kesini enak pakai motor brother, menikmati tikungan-tikungan jalan, menikmati udara bebas, itu mantep banget. Tapi kalau untuk brother yang mungkin nggak hobi naik motor, itu memang enak deh kendaraan pribadi, naik mobil ya, itu tinggal tidur aja brother udah nyampe. Oke lanjut. Ya, untuk informasi brother-brother yang mungkin nanti akan kesini, pengelola menyediakan juga tempat-tempat seperti yang sebelah kanan ini ya brother ya. Itu ada untuk selfie-selfie, kita bisa jajan-jajan di situ. Untuk pemandangan seperti kalau misalnya pagi nih masih ada kabut-kabut, itu kayak negeri di atas awan gitu brother. Jadi model-model begitulah. Nah ini gantian, tadi kanan kita tebing kiri jurang, sekarang terbalik brother, kiri tebing kanan jurang. Ini kalau lo lihat brother, mungkin masih ada sedikit kabut lah ya, ada sedikit kabut, tapi udah berjalan, udah sambil hilang kabutnya, udah naik. Ini banyak sebelah kanan itu ada parkiran motor untuk teman-teman yang mungkin lelah mau istirahat sejenak sambil bisa mungkin jajan-jajan, minum, makan sambil mungkin selfie-selfie. Di situ sebelah kiri juga ada pendopo-pendopo untuk brother-brother yang mungkin mau selfie atau mengabadikan momen-momennya ya. Set, keren banget nih brother. Tikungan-tikungannya agak melandai brother ya, nggak terlalu tajam, tapi ada beberapa tikungan yang sangat tajam, sambil turun atau sambil naik langsung disambut oleh tanjakan, itu hati-hati brother. Itu kita harus kendalikan kendaraan kita ya. Nah ini sampai atas banyak yang di pinggir jalan, no kabutnya udah brother, kabut sebelah kiri itu, wih keren banget, keren, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata brother, asik banget pokoknya deh. Selama perjalanan mata kita dimanjakan yang hijau-hijau, biru, putih, wih keren pokoknya brother.
Nah, di sini kita sempat berhenti sejenak ya, brother. Kita pikir ya udahlah sampai sini aja, nggak usah sampai puncak. Kita ambil-ambil spot-spot foto untuk kenang-kenangan kita selfie. Tapi setelah dipikir lagi, Mas Tri kayak tanggung banget nih. Dikit lagi udah sampai puncak. Akhirnya kita lanjut ya, brother ya. Kita jalan terus untuk sampai puncak. Nah, setelah kita sampai puncak, ya cuman ada parkiran gitu aja, brother. Nggak ada, udah gitu rame kan, kita untuk cari spot-spot foto itu agak kurang oke. Akhirnya ya sudahlah, kita balik lagi turun gitu, brother. Nah, ini kita udah dekat-dekat puncak ya, brother ya. Ini udah banyak mobil arah balik parkir, mereka mau mungkin ngangkut wisatawan-wisatawan yang akan turun. Nah, puncaknya seperti ini, brother. Jadi di ujung puncak itu hanya parkiran seperti ini aja. Buat bisa kita lihat ya. Ya, tapi kita tadinya mau parkir, akhirnya memutuskan ya udahlah turun aja lah. Eh, kita belum sempat sih lihat spot-spot yang di pinggiran gitu. Jadi kita milih tadi yang pas itu biru-biru tadi yang kita mau berhenti gak jadi. Akhirnya kita milih ya udahlah di situ aja lah, di pinggiran itu kebetulan ada tulisan Telomoyo. Mungkin kita akan mengabadikan momen di situ, brother. Akhirnya setelah ngobrol sebentar ya, ya kita balik turun lagi. Kayak mungkin bagi kita itu spot yang bagus lah untuk kita mengabadikan momen gitu, brother, buat kenang-kenangan. Akhirnya ya sudahlah, kita turun. Kita putuskan untuk turun ya, brother ya. Balik lagi nggak jauh lah dari situ, cuman berapa, nggak sampai sekilo lah. Akhirnya kita turun lagi untuk berhenti pada spot yang tadi ada biru-biru di atas gitu, brother. Kayaknya lebih oke di situ pemandangannya, brother. Kita turun lagi akhirnya. Oke, kita turun lagi ya, brother ya. Kita turun, tapi masih banyak juga, brother, yang eh, bergerak naik ya. Motor-motor itu masih banyak yang bergerak naik. Nah, kita berhenti di sini nih, brother. Di biru-biru ini lewat dikit, ya, kita akhirnya ambil spot di sini karena menurut kita spot ini bagus. Kabutnya masih kelihatan tuh, brother, tapi dia sudah menipis ya. Mungkin tidak setebal yang pagi, karena kami perhatikan itu kabut itu sudah mulai berjalan menyingkir. Jadi lama-lama tipis dan menghilang. Oke, kita istirahat dulu di sini. Kita uh, standar motor, kita spot foto, kita sempat sempat foto-foto di sini, brother. Nah, setelah kita puas foto-foto, kita ambil gambar, akhirnya kita turun, brother. Kita ke arah kota Semarang, tempat penginapan. Sekalian mungkin nanti di jalan kalau ada eh, kuliner-kuliner yang enak, yang asik, mungkin nanti kita mampir ya, sekalian makan siang gitu loh. Oke, kita turun dulu, brother. Turun dulu. Oh iya, meralat yang tadi saya bilang dari bawah sampai ke atas 10 meter, bukan 10 meter, brother, maksud saya 10 kilometer. Ya kurang lebih lah gitulah. Mungkin brother lebih tahu, atau mungkin pernah ngukur melalui speedometer, silahkan komen di bawah ya, brother ya. Biar mungkin untuk edukasi teman-teman kita yang lain yang mau kesini, sekalian mungkin persiapan
kira-kira cukup atau tidak untuk BBM. Tapi saya sarankan sebelum naik ke sini alangkah baiknya kita isi BBM dulu brother, yang penuh. Jadi kita Iya. tenang, jadi nggak was-was untuk menikmati pemandangan ini brother. Nah, ini kita udah sampai gerbang depan lagi ya brother ya. Udah sampai gerbang depan lagi dari atas. Nah, di sini teman-teman pada sempat istirahat lagi, sempat istirahat berhenti sekadar untuk buang air kecil ya brother ya. Dan teman-teman yang haus pada jajan-jajan minum di sini. Karena tadi di atas kita nggak mampir ke tukang jualan ya, nggak berhentinya nggak di rest area yang sudah sediakan, tapi di pinggir jalan yang menurut kita spotnya bagus. Akhirnya di sini kita istirahat lagi sejenak ya brother ya. Oke my brother, kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita turun menuju kota Semarang. Di sini masih masih oke-oke banget pemandangannya brother. Bikin sejuk mata ya. Yang tadinya pikiran pusing, ruwet, di sini semua terurai. Kita nikmati perjalanannya brother.
Iya, brother, kita informasikan kita sudah turun dari gunung ya. Ini jalan utama, banyak saya lihat berpapasan dengan para bikers-bikers yang mungkin akan kembali ke Jakarta. Banyak tadi ada beberapa yang eh, ngasih salam ke kita, mengasih tanda ya brother ya, bahwa kita sesama bikers, brotherhood, salam satu aspal. Oke, kita masuk wilayah Salatiga nih brother ya. Kita sudah masuk jalan nasional ya brother ya. Kita masuk jalan nasional ini. Memang di sini ada perbedaan terkait dengan cuaca brother, bukan cuaca ya, maksudnya suhu udara. Kalau di atas tadi kita adem banget, dingin aja. Nah, masuk kota ini sudah mulai berasa agak anget-anget gimana gitu ya brother ya. Tapi tetap kita menikmati perjalanan ini. Masih lumayan lah, masih banyak angin, tapi mungkin agak sedikit hangat ya brother ya. Oke, kita lanjut brother. Iya, sebentar lagi kita masuk di kota Ungaran brother. Nah, itu udah ada tugunya ya, kota Ungaran. Selamat datang di kota Ungaran. Oke brother, kita lanjutkan perjalanan kita ini yang agak sedikit-sedikit menghangat ya, karena perbedaan suhu udara. Oke, sambil menikmati kota Ungaran. Nah, sedang menikmati kota Ungaran, tiba-tiba Mas Ari mepet Mas Tri menginformasikan bahwa satu brother kita ada ketinggalan di belakang dan mengalami trouble. Sepertinya motor tidak bisa berlanjut, dipaksakan untuk jalan ya. Setelah kita komunikasi dengan teman kita yang trouble, maksud kita ya sudah jalan pelan-pelan aja biar kita ketemuan di depan baru kita atasi trouble-nya. Tapi katanya nggak bisa dipaksakan lagi, kayaknya roda depan itu gesrut atau menempel ke spakbor ya, jadi ngeri-ngeri ban pecah, bahkan takutnya nanti malah lebih parah. Akhirnya kita putuskan untuk putar balik ya brother. Kita susulin teman kita yang bermasalah, motornya Mas Anafi kalau nggak salah ya. Nah, Mas Anafi di belakang kita tidak sendiri brother. Mas Anafi ditemani oleh Edo dan istrinya ya. Om Edo nemenin di belakang. Akhirnya udah kita putar balik brother. Kita menuju ke teman kita yang mengalami trouble gitu. Semoga kita bisa mengatasinya ya brother ya. Oke, kita balik lagi ya ke Anafi. Oh iya, untuk informasi brother, kurang lebih jarak kita sama yang Mas Anafi
trouble itu sekitar 1 kilo lah, 1 kilo atau 1,5 kilo lah. Nggak jauh sih di belakang kita sebenarnya, brother. Cuman karena eh, trouble dan nggak bisa jalan lagi, akhirnya ya sudah semakin jauh agak jaraknya ya. Jadi kita lumayan baliknya gitu loh, 1,5 kilo lah kurang lebih. Oke, kita lanjut. Ya, setelah kita putar balik ya, brother, ke arah Semarang lagi, udah. Nah, ini dia di sini nih Anapi berhenti. Nah, ada bengkel, ternyata tutup bengkelnya, brother. Akhirnya ya sudah pasrah aja dia, eh, standarin motornya. Nah, setelah kita tanya-tanya kenapa, ternyata katanya rodanya agak miring. Kayaknya kanvasnya, itu dugaan awal ya, brother. Setelah kita lihat, kita cek, kita buka, ternyata bukan kanvas. Jadi trouble-nya, masalahnya ada di bearing. Nah, bearing ini hancur, pecah, brother. Sehingga dia udah nggak bisa muter lagi. Muter bisa kalau dipaksakan seret banget, dan itu roda udah miring. Awalnya sih katanya gejalanya goyang-goyang. Goyang-goyang itu udah terasa saat dia turun dari Telomoyo. Tapi sama Anafi dicuekin, brother, digas aja dia. Setelah dicek sama Cahyo, ternyata wah ini mah bearing nih, bearing fix deh. Dan ternyata dia juga menginformasikan sebelum berangkat ke sini kan dia servis, apa, persiapan lah motor mau jalan jauh. Itu udah disarankan sama bengkel. Bearing depan udah mulai agak-agak kena, disarankan untuk ganti, tapi ya kata Mas Hanafi ya udah gampang lah, nanti aja gitu loh. Akhirnya kejadian deh, gara-gara durhaka sama montir ya, brother ya. Akhirnya kejadian saat kita turun dari Telomoyo. Setelah roda dibongkar, eh, akhirnya roda depan itu dibawa ke bengkel terdekat ya. Bengkel terdekat itu kurang lebih ada jarak lah 500 meter lah. Ya, setelah jadi kita pasang lagi, alhamdulillah masalah teratasi. Kita lanjut lagi jalan, brother. Kita uh, landai sekitar kecepatan 60 lah. Kita lanjut perjalanan ya, brother ya. Oke, selamat menikmati.
Oke brother, kita sampai Semarang kota ini, eh, dekat penginapan ya, sekitar sore lah, sekitar jam 3 jam 4 ya der ya. Kita sampai sini istirahat, langsung check in, istirahat sebentar, terus cari makan. Karena kita di jalan tadi belum sempat makan ya der ya. Oke, saya rasa itu aja, kita berbagi pengalaman keseruan saya dan kawan-kawan long riding perjalanan dari Jogja, Telomoyo sampai ke Semarang. Kita istirahat di Semarang ya brother ya. Oke, sampai ketemu next video dari long riding. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mengikuti kami dari Jogja sampai dengan Semarang. Sampai ketemu di video berikutnya bersama kami. Long riding. Salam satu aspal. Oke, see you. Terima kasih my bro yang sudah setia dengan channel ini. Saya harapkan my bro tetap nonton di channel-channel kami yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.